Kalau tidak mati, rakyat yang membunuh. Adakah rakyat wilayah timur ancam ingin bunuh presiden-presiden itu? Kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Kenapa kalian tidak sekalian tolak akan setoran per tahun dari Kalimantan untuk Jakarta? Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Ke wanita yang seperti apa dulu? Karena kalau wanita seperti kalian, maka beta rasa bukan tiang negara tapi sampah negara. Kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Kehancuran itu terkadang datang dari rakyat yang kurang ajar seperti kalian. Kita rela mati pun oke, demi Bapak Presiden. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Mau dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin. Semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin jolim. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah hutang piutangnya terlalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nenek-nenek yang ancam ingin bunuh presiden, kalian bilang sepanjang sejarah presiden baru kali ini ada presiden yang mengkhianati serta menyakiti hati rakyat Indonesia. Yang jadi pertanyaan, rakyat Indonesia yang mana? Yang pendukung 01 atau rakyat yang mana? Kalau cuma pendukung 01, maka jangan bawa-bawa rakyat Indonesia, bos. Karena rakyat Indonesia bukan berjumlah 24%. Dan kalau kalian berpikir Presiden Jokowi menyakiti hati rakyat Indonesia gara-gara naiknya harga barang, yang jadi pertanyaan lagi, harga barang di daerah kalian naik berapa? Naik Rp1.000 atau naik Rp2.000? Kalau cuma 1.000-2.000, maka jangan banyak bacot. Jangan omong tinggi bilang kalian sudah turun ke daerah-daerah. Karena justru Presiden Jokowi yang sering turun ke daerah-daerah, makanya beliau lebih tahu kondisi serta keluhan mayoritas rakyat Indonesia daripada kalian sekumpulan lalat politik. Dan supaya kalian tahu, kalau mau tahu naiknya harga barang, jangan cek di Banten saja, tapi datang ke wilayah timur supaya kalian tahu tingginya harga barang yang sesungguhnya di Indonesia ada di wilayah timur. Tapi adakah kami rakyat wilayah timur ini mengutuk presiden karena tingginya harga barang? Sebelum zaman Presiden Jokowi, kami wilayah timur ini merasakan tingginya harga barang 2 kali lipat dari saat ini karena minimnya infrastruktur. Tapi adakah rakyat wilayah timur ancam ingin bunuh presiden-presiden itu? Yang ada justru kami bersyukur. Bersyukur karena masih diberikan kekuatan untuk cari makan. Bukan seperti kalian yang sudah diberikan kekayaan alam dari wilayah timur dan Kalimantan, tapi tidak pernah bersyukur. Jadi jangan merasa diri seperti tiang negara. Kalau mau bilang tiang negara, wanita adalah tiang negara, maka wanita yang seperti apa dulu? Karena kalau wanita seperti kalian, maka beta rasa bukan tiang negara tapi sampah negara.
IKN di Kalimantan itu adalah titik awal dari keseimbangan antar Barat dan Timur. Jadi kalau kalian menolak pembangunan IKN di Kalimantan Timur, itu artinya kalian menolak keseimbangan antara Barat dan Timur. Lalu apakah Kalimantan dan wilayah Timur ini bukan bagian dari Indonesia? Lagian kalau mau bicara tolak, kenapa kalian tidak sekalian tolak akan setoran per tahun dari Kalimantan untuk Jakarta? Kenapa kalian tidak tolak sekalian setoran per tahun dari wilayah timur dan provinsi-provinsi yang lain untuk Jakarta? Kok soal pembangunan kalian tolak tapi soal setoran kalian diam? Dan kalau mau bilang hancurnya muka bumi atau hancurnya suatu negara akibat dari pemimpin yang kurang ajar, justru kalian yang kurang ajar. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian bisa lihat negara Libya, pernah punya pemimpin yang baik, pernah punya pemimpin yang mensejahterakan rakyat, tapi sayangnya pemimpin yang baik itu malah dilengserkan bahkan dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi rakyat Libya saat ini hidup dalam kesengsaraan. Jadi hancurnya suatu negara tidak selamanya datang dari pemimpin, tapi kehancuran itu terkadang datang dari rakyat yang kurang ajar seperti kalian. Jangan di aspal, nanti takutnya rombongan lewat, nanti mama ada yang dorong mama. Itu tidak apa-apa Bapak, biar mama jatuh atau apa, mama harus usaha bangun kembali demi Bapak Presiden Bapak Jokowi. Kita rela mati pun, oke, demi Bapak Presiden.